Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ika Rahayu dari Universitas Pelita Bangsa. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi di mata kuliah manajemen keuangan, yaitu manajemen keuangan anuitas. Oke, manajemen keuangan anuitas. Apa sih yang dimaksud dengan anuitas itu? Anuitas merupakan pembayaran atau penerimaan yang dilakukan secara berkala dan rutin selama periode tertentu. Anuitas juga dapat digambarkan sebagai proses pembayaran dalam besaran yang sama dan dilakukan dalam tempo tertentu. Singkatnya, anuitas ini dapat diartikan sebagai cicilan. Jika dalam konteks keuangan, maka anuitas ini akan digunakan untuk menghitung bunga pinjaman dan bunga investasi jangka panjang. Tujuan digunakannya anuitas ini pastinya supaya bisa memudahkan setiap bulannya selama jangka waktu peminjaman tersebut. Sama halnya dengan investasi nih, tujuannya yaitu demi memudahkan investor memperoleh imbalan hasil setiap bulannya selama jangka waktu investasi berlangsung. Selanjutnya ada jenis-jenis anuitas. Jenis-jenis anuitas ini ada 4. Yang pertama anuitas biasa. Anuitas biasa ini jenis anuitas di mana pembayaran atau penerimaannya dilakukan berkala untuk periode tertentu terjadi di akhir periode. Yang kedua ada anuitas jatuh tempo atau due annuity. Anuitas jatuh tempo atau due annuity merupakan jenis anuitas di mana pembayaran atau penerimaan akan dilakukan secara berkala untuk jangka waktu tertentu yang terjadi di awal periode. Yang ketiga, ada anuitas ditangguhkan atau deferred annuity. Nah, jenis anuitas ini di mana penerimaan berkala untuk jangka waktu tertentu yang terjadi atau dilakukan setelah jangka waktu tertentu. Oleh karenanya, pembayaran atau penerimaannya dapat ditunda. Yang terakhir ada anuitas langsung atau immediate annuity. Jenis anuitas ini di mana penerimaan atau pembayaran dilakukan secara berkala selama periode waktu tertentu atau dilakukan secara langsung tanpa adanya penundaan dalam suatu periode waktu tertentu. Contoh penerapan anuitas di dunia perbankan. Yang pertama ada tabungan deposito, kedua pinjaman leasing, ketiga tagihan asuransi, 4 iuran dana pensiun, dan kelima investasi. Selanjutnya ada rumus anuitas. Rumus anuitas M dikali I per 1 dikurangi 1 per 1 tambah I pangkat N. A ini anuitas, M-nya pinjaman, I-nya bunga, dan N-nya waktu. Sementara untuk angsuran ke-1 dihitung dengan rumus A1, angsuran pertama, angsuran angsuran ke-1 sama dengan A dikurangi B1. B1 ini bunga ke-1. A1 rumus bunga ke-1 dapat dihitung dengan rumus B1 bunga pertama sama dengan M pinjaman, M itu pinjaman dikali I itu suku bunga. Rumus anuitas bulan ke N didapat dari AN sama dengan AN tambah BN. AN ini angsuran ke N tambah BN. BN ini bunga ke N. Rumus angsuran ke N dapat dihitung dengan rumus AN sama dengan A1 dalam kurung 1 tambah I pangkat N dikurang 1. A1 ini angsuran ke-1, I suku bunga setiap bulannya, AN ini angsuran ke N. Selanjutnya rumus bunga ke N dapat dihitung dengan rumus BN sama dengan A dikurangi AN. A ini anuitas dan AN ini angsuran ke N. Oke, kita lanjut aja ke soal. Contoh soal. Soal pertama, suatu pinjaman akan dilunasi dengan anuitas bulanan. Jika besarnya anuitas 600.000, tentukan A. Besarnya angsuran ke-1 jika bunga pertama adalah 180.000. B. Besarnya bunga ke-4 jika angsuran ke-4 adalah 550.000. Nah, ini A1. Yang ditanyakan yang A, ini besarnya angsuran ke-1.
Jadi A1 sama dengan A dikurangi B1 bunga pertama. A ini anuitas. Tadi anuitasnya 600 ribu dikurangi B1-nya. Nih B1 bunga pertama adalah 180 ribu, hasilnya 420 ribu. Yang kedua, yang B besarnya bunga keempat. Berarti BN sama dengan A dikurangi AN. A ini anuitas. Anuitasnya 600 ribu dikurangi AN. AN ini tadi angsuran keempatnya 550, hasilnya 50 ribu. Selanjutnya, soal kedua, suatu pinjaman akan dilunasi dengan anuitas tahunan. Tentukan besarnya anuitas jika besarnya angsuran ketiga dan bunga ketiga masing-masing adalah 620 dan 120. Nah, kita anuitas ketiga A3 ditambah B3 620 ribu ditambah 120 ribu, hasilnya 740 ribu. Soal terakhir, soal ketiga, suatu pinjaman sebesar 15 juta akan dilunasi dengan anuitas bulanan sebesar 750 ribu jika suku bunga 4% per bulannya. Tentukan A besarnya bunga ke-1 dan angsuran ke-1. B1, rumus B1 sama dengan M kali 1. M ini pinjaman dikali I bunga. Jadi M pinjamannya 15 juta dikali suku bunganya 4% sama dengan hasilnya 600 ribu. Lalu yang angsuran ke-1-nya sama dengan A dikurangi B1. A ini anuitas dikurangi B1 bunga pertama yang hasilnya yang tadi sudah dihitung di awal. Jadi A anuitas 750 dikurangi 600, B1-nya 600 sama dengan hasilnya 150 ribu. Oke, selanjutnya ada soal anuitas. Seseorang meminjam uang sebesar 50 ribu dengan bunga 6% per bulan selama 4 bulan. Tentukan anuitasnya dan tabel perhitungannya. Nah, ini yang dicari anuitas, berarti rumus anuitas itu A sama dengan M dikali I per 1 dikurangi 1 per 1 tambah I pangkat N. Pinjamannya M pinjamannya 50 juta dikali I bunganya 6%. 6% itu 0,6 per 1 dikurangi 1 per 1 tambah 0,6 pangkat 4. 50 juta dikali 0,06 hasilnya 3 juta dibagi per 1 dikurangi 1 per 0,04 ditambah 1 ini kan 1,06 dipangkat 4 1,06 pangkat 4. Nah, ini ada di catatan 1,06 pangkat 4 adalah 1,26247696. Lalu 3 juta per 1 dikurangi 1 per 1,26247696. 3 juta per 1 dikurangi hasil dari tadi 1 per dibagi 1,26247696 hasilnya 0,79209366632. Lalu 3 juta per atau dibagi 0,2079063368 hasil dari 1 dikurangi 0,7920936632. Ini hasilnya 14.429.575. Oke, selanjutnya ke tabel perhitungannya. Di sini ada tabel bulan, hutang, anuitas, bunga, dan pinjaman pokok. Di sini bulan sampai bulan keempat karena di soalnya selama 4 bulan. Nah, hutangnya ini pinjaman M sebesar 50 juta, anuitas tadi yang sudah kita hitung hasilnya 14.429.575. Bunga ini didapat dari rumus B1 dikurangi sama dengan M dikali I. M hutangnya 50 juta dikali I bunganya tadi sebesar 0,6 atau 6%. Jadi 50 juta dikali 0,6 hasilnya 3 juta
Lalu pinjaman pokoknya A1 dikurangi A dikurangi B1. A ini anuitas 14.429.575 dikurangi B1. B1-nya ini B1-nya yang tadi 3 juta yang sudah dihitung tadi B1. Hasilnya 11.429.575. Lalu bulan kedua pun sama. Hutangnya ini hasil dari hutang yang 50 juta dikurangi pinjaman pokok 11.429.575, hasilnya 38.570.425. Ini anuitasnya juga sama, dari bulan ke-1 sampai ke-4 dia sama. Bunganya selanjutnya 2.314.226. Pinjaman pokoknya 12.115.349. Lalu bulan ketiganya hutangnya 26.455.076 rupiah. Bunganya 1.587.305. Pinjaman pokoknya 12.842.870. Bulan terakhir, bulan keempatnya hutangnya 13.612.806. Bunganya 816.768. Lalu ada pinjaman pokoknya 13.612.806. Nah, ini kalau dijumlahkan pinjaman pokoknya sama 50 juta dengan hutang yang dipinjam di awal. Berarti ini perhitungannya benar karena balance 50 juta. Nah, untuk bunganya ini selama 4 bulan berarti sebesar 718.298. Untuk anuitasnya selama 4 bulan totalnya 557.718.298. Oke, segitu aja video dari saya. Semoga ilmunya bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.